Karena saya nggak tahu tadi matinya pas di bagian yang mana. Kita ngulang aja. Lah, ini masih banyak yang kosong. Di sini bagian untuk orang-orang yang buat belajar rendah hati. Nggak apa-apa juga sih. Nggak masalah. Ini kebetulan ini aja manjang. Aduh, diamuk gue. Gitar baru. Ini kita juga udah mulai tua, jadi kalau ada yang tergerak untuk lah. Itu lagi. Jadi tema besar kita tahun ini, tema 2024 Home adalah breakthrough. Itu mimpinya kita bersama supaya semua anggota Home bisa ngalamin breakthrough di 2024 ini. Apapun itulah yang pengen kalian terobos, yang pengen kalian tembus. Mungkin ada yang pengen nyari promosi dalam pekerjaan, sekolah, dan sebagainya. Biar ngalamin breakthrough juga. Terus yang sudah pernah kehilangan pendapatan, bisa breakthrough, dapetin lagi pendapatan yang telah hilang itu. Apalagi? Nah, juga supaya Home bisa portable. Bisa ngalamin breakthrough juga. Ya, jadi ibadahnya bisa menetap, tidak portable kemana-mana. Kita gerejanya lama-lama kita ibadah di puncak, tinggal Jakarta gitu kan. Saking portable-nya kita punya gereja. Tapi kita berdoa tahun ini Home bisa punya tempat sendiri. Nggak tahu gimana caranya ya gitu ya. Ya udah pokoknya imanin dulu aja lah. Breakthrough aja dulu gitu ya. Dan untuk tema Januari ini adalah Beat Yourself. Oke? Alkitab nggak pernah ngajarin tentang be yourself. Boleh cari dimanapun. Karena Alkitab bilang kita harus jadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Makanya kita dibilang yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi pandangan be yourself itu pandangan yang diberikan dunia supaya kelihatan keren. Jadi diri lu aja apa adanya. Bentar. Kalau hidup lu masih rusak, jangan jadi diri lu apa adanya. Berarti lu sengaja dong merusak diri lu. Jangan jadi diri lu apa adanya ketika lu lagi rusak. Enggak. Maksimalkan hidupmu sampai kamu dapat potensi tertinggi dalam hidup kamu. Kamu udah benar-benar berada di puncak lah dalam kehidupan kamu. Baru lu boleh ngomong be yourself. Karena orang percaya, orang Kristen, pasti akan menyadari be yourself-nya orang Kristen adalah ketika kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sebenarnya itu pun tidak be yourself kan. Tapi be your will gitu loh. Jadi kehendaknya Tuhan. Nah makanya bulan ini, Januari kita kasih tema beat yourself. Kalahkan dirimu. Gue tahu ada banyak banget yang memberi alasan demi alasan. Dari yang logis sampai nggak logis tentang bagaimana mereka mau menutupi kesalahannya supaya tidak terlihat salah. Padahal kalau bikin kesalahan tinggal ngaku salah aja selesai gitu ya kan. Padahal gitu aja. Tapi banyak orang yang nggak mau terlihat salah. Gitu. Banyak orang yang nggak mau terlihat lemah. Mereka mau terlihat nggak punya kelemahan. Mereka mau terlihat sempurna. Tapi apa yang mereka tunjukkan justru kebalikannya. Mereka nggak sempurna. Mereka sering bikin salah. Mereka sering bikin kasus. Tapi kalau dikasih teguran, nggak mau terima. Ngeles melulu gitu. Dikumon. Ngeles. Gitu kan. Gitu. Makanya kenapa bulan ini kita belajar tentang beat yourself. Kalahkan dirimu. Lawan diri lu. Kalau diri lu selalu dibawa ke arah-arah yang nggak benar, dibawa ke arah-arah yang tidak baik, ya kalahkan dirimu. Dulu ada orang yang cerita dia berhenti ngerokok. Zaman dulu belum ada electric cigarette, jadi nggak ada vape, nggak ada, zaman dulu banget. Dia berusaha untuk berhenti ngerokok. Hari pertama lewat dengan baik, hari kedua lewat dengan baik. Begitu hari ketiga udah mulai berbahasa lidah gitu kan, gemeter, pengen banget gitu loh. Hari keempat udah berbusa, hari kelima terpaksa ngerokok lagi. Tapi habis itu dia besok coba lagi, berhenti lagi. Lama-lama jedanya mulai tambah jauh, sampai akhirnya dia benar-benar berhenti total. Nah itu yang namanya beat yourself. Gue kemarin kasih renungan malam, yaitu pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kenapa nggak ditulis kelanjutannya? Kenapa nggak pernah dibilang demikian juga sebaliknya? Pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Karena pergaulan baik nggak mungkin merusak. Dan lebih mudah orang dari kebiasaan yang baik jadi buruk daripada orang yang punya kebiasaan buruk jadi baik. Boleh buktiin, silakan. Ada yang di sini sejak percaya Tuhan tiba-tiba langsung tiap hari bangun jam 5 pagi saat teduh cari Tuhan?
Atau sekarang masih masih menjadi teori doang. Gue pengen nih bangun pagi cari Tuhan. Wah, 5 tahun lalu. Sampai hari ini, gue pengen nih bangun jam 5 pagi. Karena susah memang kan. Betul kan? Merubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan baik itu susah. Yang suka begadang, gue ada teman satu suka begadang, belum jam 4, belum tidur dia pokoknya. Walaupun dia kagak ngapa-ngapain, tapi pokoknya kalau belum jam 4, belum mau tidur. Gue bilang ini, lu sekarang masih kuat. Tapi stres badan lu yang lu terima saat ini akan bertumpuk sampai 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Ginjal lu rusak, empedu lu rusak, pankreas lu rusak. Lu mau jaga itu sehingga nanti lu tua, lu masih hidup, lu masih aman, masih nyaman. Atau lu sekarang nurutin keinginan daging lu, tapi lu merusak masa tua lu. Karena gini, organ rusak itu kan nggak langsung yang meledak jebol, enggak. Itu kan stres yang ditumpuk. Dan baru berakibat parah ketika masa tua, ketika badan udah mulai lemah. Contoh yang paling gampang bisa kita lihat adalah pemakai narkoba. Pemakai narkoba. Gua udah ada 2 teman setidaknya. Udah ngalamin. Dulu pemakai narkoba, dia bertobat, dia stop makan narkoba. Padahal udah nggak makan narkobanya udah bertahun-tahun. Bisa hitungan kayak 10 tahun yang lalu dia pakai. Dia udah berhenti, dia bertobat. Tapi suatu hari, yang satu orang ini, satu hari dia cuma kena demam. Dia kena demam. Nah, waktu demamnya kok sampai 3 minggu, 1 bulan nggak sembuh. Akhirnya ke rumah sakit. Nah, masuk rumah sakit, dipasang infus segala macam, keadaannya tambah buruk. Pas diperiksa lebih dalam, ternyata ginjalnya udah rusak. Lever udah rusak. Udah, akhirnya di rumah sakit dia meninggal. Padahal dia seorang anak Tuhan dan seorang pengkhotbah yang luar biasa. Luar biasa banget. Tapi karena masa mudanya dia pakai dengan buruk, dia pakai narkoba, gue nggak tahu apa namanya jenisnya. Yang jelas itu merusak badannya. Dan ketika dia bertobat, badannya sebenarnya udah rusak. Jadi tinggal tunggu waktu. Satu lagi, waktu COVID. Dia kena COVID, tapi ternyata kan dia punya masa lalu makin narkoba, sebenarnya udah rusak badannya. Akhirnya kena komorbid dan sebagainya. Kenalah badai sitokin dan akhirnya lewat juga. Ya orang ini kalian tahu lah siapa. Nah, ini pemakai narkoba semua. Kita nggak bisa bilang syukurin, nggak bisa. Tapi justru itu jadi pembelajaran kita kan. Apa yang kita lakukan di masa muda kita sekarang ini akan menentukan nanti kita tuanya gimana. Gue pernah bilang sama banyak orang bilang ini. Gue pengen makan enak sampai tua. Makanya makanan yang paling enak buat gue akan makan paling jarang. Makanan paling enak yang gue suka, itu gue makan paling jarang. Terus kalau gue udah makan misalkan 3 hari daging, pasti gue ada dagingnya gitu 3 hari. Nah, hari keempat biasanya gue nggak bakal ada daging, nggak bakal ada yang kayak goreng-goreng atau apa gitu. Nah, gue melatih diri gue dari dulu begitu. Nah, itu yang gue lakukan. Nah, jadi kita harus belajar bulan ini untuk ngalahin diri kita sendiri. Makanya kenapa kita kasih tema Beat Yourself. Kita mulai tahun ini dengan cara kita ngelatih diri, ya lawan diri lu lah. Kalau emang lu mau ngelihat pekerjaan tangan Tuhan dengan baik, ya lo harus mulai dari menyalipkan daging, sangkal diri. Nggak bisa, nggak ada cara lain. Karena masanya Yesus mencari kita, masanya Tuhan mencari kita udah lewat. Ketika Yesus datang, Tuhan cari kita langsung. Nah, ketika Yesus sudah naik ke surga, sekarang saatnya kita yang cari Tuhan. Itu caranya sekarang. Jadi, ya, bulan ini kita belajar tentang Beat Yourself. Kita akan baca firman Tuhan dari kitab Kejadian, pasal 27. Ini ayatnya lumayan banyak, tapi bacanya gue bakal cepet sih. Kejadian pasal 27, dimulai dari ayat 27 sampai 40. Nah, loh. Tadi gue pengen bacanya ganti-gantian ya, tapi nanti durasi lagi. Dan percuma suara kalian nggak bakal masuk kamera. Karena kita pakai mikrofon. Oke, Kejadian pasal 27, ayat 27 sampai 40. Gue berasumsi kalian semua tahu kisah tentang Yakub dan Esau. Bagaimana Yakub menjual hak kesulungannya dengan semangkok kacang merah. Betul ya? Salah, Esau yang jual. Iya lagi. Iya lagi. Intinya gitu. Ini kisah setelah Esau menjual hak kesulungannya dengan semangkok kacang merah. Ini gue nggak ada waktu buat menjelaskan apa makna hak sulungan itu. Kenapa begitu penting sampai ketika hak sulungnya ditukar dengan semangkok kacang merah, kenapa itu jadi sebuah masalah. Ya gue nggak ada waktu buat jelasin itu sekarang. Betul. Nggak kepanjangan juga itu nanti ya lah. Itu ada Bible study lah. Oke. Kisahnya adalah setelah itu ya. Kisahnya setelah itu tentang Yakub mencuri
Yakub menyamar jadi Esau supaya dia mencuri berkat yang harusnya dikasih ke anak sulung, anak pertama. Ini kisahnya tentang itu. Oke? Ayat 27. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia, katanya. Nah, ini berkat yang diberikan Ishak kepada Yakub. Sesungguhnya bau anakku adalah bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa memberkati engkau, diberkatilah ia. Gokil kan berkatnya? Nah lanjut, 30. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, ayahnya, pulanglah Esau, kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, Bapa bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku. Tetapi kata Ishak, ayahnya kepadanya, siapakah engkau ini? Sautnya. Nah ini Ishak ceritanya udah tua dan matanya udah rabun parah, udah mendekati buta. Makanya dia nanya siapa. Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat. Jadi bayangin Ishak kagetnya kayak apa. Karena berkat yang harusnya dikasih ke Esau, dia kasih, itu siapa yang gue kasih kalau gitu. Nah itu kagetnya segitu parahnya. Cuma Alkitab nyatetnya kayak lewat-lewat gitu doang. Bentar ya. Oke. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum kau datang dan telah memberkati dia dan dia akan tetap orang yang diberkati. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat untukmu itu. Berarti sebentar. Kalau di zaman sekarang, gampang gak? Ya udahlah ya aku berkati lagi. Zaman sekarang gitu kan? Zaman dulu nggak bisa. Zaman dulu tuh ada berkat khusus yang disediakan untuk keturunan. Itu nggak bisa sembarangan main. Oh ya gampang-gampang ya. Lu diberkati ini 5 hektar, 5 hektar, 5 dalam nama Yesus. Nggak gitu. Zaman dulu nggak begitu. Zaman dulu tuh tegas banget ada bagian-bagiannya. Makanya kenapa penting. Nah ini akan nyangkut ke hak kesulungan itu. Ayat 36. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampas dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya. Dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapak? Berkatilah aku ini juga ya Bapak. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Desperate tuh Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, ini apa boleh buat nih? Ini doa yang terakhir buat yang dia punya buat Esau. Sorry ya. Ishak tuh kayak punya karunia bisa ngeliat ke depan. Kayak bisa ngeliat kayak gitulah. Makanya kenapa doanya kayak gini. Ini doa berkat untuk si Esau ya. Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi. Dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, sering perang berarti. Dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Maksudnya secara kekayaan dan sebagainya kalah sama adiknya. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Dia akan jauh dari tanah gemuk, embun dari langit akan jauh. Tapi kalau Esau mau bersungguh-sungguh meminta berkat itu dari Tuhan, itu yang tadinya ada sama dia, itu bakal lewat juga. Dia bakal menerima berkat yang sama juga. Kalau dia mau bersungguh-sungguh. Nah, Esau itu awalnya menganggap remeh hak kesulungannya dan menjual dengan semangkok kacang merah. Dia baru pulang capek, katanya setengah mati dia pengen makan, lapar. Dan Yakub lagi bikin sop kacang merah. Terus dia bilang, kasih gua dong, boleh, tapi
hak kesulungan lu buat gue ya. Alah, buat apa itu gue dapat kalau gue nggak makan juga bentar gue mati gitu. Ini juga aneh sih. Kenapa dia bisa mati ya? Cuma kelaparan, kan tinggal cari maknya aja mah. Ma, ada sayur nggak di rumah? Tinggal gitu kan ya. Kenapa dia sampai mau ngejual apa nuker hak kesulungan dengan semangkok kacang merah, itu juga aneh sebenarnya. Nah, ketika hak kesulungan itu kan hak kesulungan dalam bentuk simbol kan ya. Ayo tukar hak kesulungan sama semangkok kacang merah, itu kan simbol nih. Tapi ketika hak kesulungannya benar-benar diambil sama Yakub, baru si Esau itu sadar pentingnya hak kesulungan. Jadi jangan menganggap remeh sebuah yang namanya simbol kerohanian. Misalkan gini, kita semua yang percaya Tuhan dikasih namanya keselamatan dari Tuhan kan. Ada jaminan keselamatan. Lah, jangan menganggap remeh jaminan keselamatan itu. Kita memang udah ada jaminan keselamatan. Memang nggak akan bisa diambil dari kita. Tapi lain cerita kalau kita yang kasih. Nah, caranya gimana kita kasih jaminan keselamatan itu ke orang lain? Ya gampang. Dengan hidup tidak sesuai firman Tuhan. Sama kayak Adam. Adam dikasih hak kan jadi penguasa atas dunia ini. Kapan si Adam kasih kekuasaan itu ke setan? Ketika dia menuruti perkataan iblis supaya makan buah yang dilarang itu. Jadi jaminan itu selamanya akan tetap ada. Tetap milik kita. Kecuali kita yang kasih. Itu nggak bisa dicuri. Tapi bisa dimanipulasi supaya lu memberikan itu hak jaminan keselamatan itu ke pihak lain. Kayak gitu. Makanya kita bilang, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jangan anggap remeh jaminan keselamatan gitu loh. Kita lihat lagi firman Tuhan, ini kisahnya si Yakub setelah Yakub akhirnya kabur karena pengen dibunuh sama Esau. Kejadian 30 ayat ke-27. Kejadian 30 ayat 27. Ini banyak baca ayat ya. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Yakub yang kabur dari Esau ke rumah pamannya, namanya Laban. Jadi pamannya ini biasanya buat ngikat-ngikat kardus gitu. Iya. Oke, makasih. Jadi Laban ini punya, zaman dulu tuh orang hartanya kok kalau nggak ternak, ladang, kayak gitu-gitu aja gitu. Ternak, ladang, apalah gitu. Tapi waktu Yakub datang ke sana, dia mau kerja dong, dia kabur dari Esau. Gue mau kerja dong. Terus Laban bilang gini, masa keponakan gue kerja gratis? Ya udah lu minta apa? Nah zaman sekarang kan mau gaji berapa? Tapi zaman dulu kan nggak gitu. Zaman dulu kan sistem barter. Lu mau apa buat bayaran lu kerja di sini? Gue mau anak lu yang kedua, namanya Rachel. Nah, Jakbar Rahel. Gitu ya. Jakbar Rahel. Anak Rachel. Gitu. Akhirnya, ya udah singkat cerita, dia kerja 7 tahun buat dapetin Rahel, tapi ditipu, malah dikasih kakaknya, Lea. Akhirnya kerja lagi, 7 tahun lagi, buat dapetin Rahel. Dan dibilang sama pamannya, Laban bilang gini, telah nyata bagiku, ternyata gue diberkati segini banyak, karena lu. Nah ini mentalnya para karyawan, atau mentalnya para orang yang kerja sama orang lain, itu harusnya begini. Tempat di mana kamu kerja, harusnya tempat itu diberkati karena ada kamu di situ. Gua sama Livi walaupun kadang-kadang suka bercanda-bercanda juga, tapi kita kadang-kadang mengimani juga gitu loh. Gua sama Livi nih kalau pergi ke tempat makan, rumah makan nih, makan yuk lapar. Oke, ada tempat makan gitu kayak mau di mall kayak mau di jalan gitu. Sepi. Datang aja kita ke situ. Pas lagi makan, tiba-tiba rame. Tadi sepi, gue liat jam dong. Jam makan siang bukan sih? Bukan. Tapi rame. Akhirnya ya udah jadi bercandaan gue, tapi beriman juga gitu. Gila nih kita memberkati rumah makan orang, dapat diskon nih. Gue mikir suka ngomong kayak gitu. Tapi itu sering terjadi. Lagi sepi, kita datang, wah rame. Tapi gue nggak berharap itu terjadi ketika kita datang ke kuburan ya. Tadi kuburan sepi, tiba-tiba rame. Nggak gitu ya, nggak gitu cara kerjanya. Nah, Yakub yang dicap sebagai penipu, arti nama Yakub apa? Arti nama Yakub? Nggak ada yang tahu. Keren. Sekolah minggu di mana sekalian? Di itu ya. Banyak orang yang bilang arti nama Yakub adalah penipu. Bukan. Arti nama Yakub cerdik. Licin. Itu arti nama Yakub. Cuma cerdik
Kalau dilakukan untuk niat jahat, itu kan namanya nipu, licik. Ya, cerdik itu kan ada banyak macam ya. Dia untuk kebaikan ya jadi pahlawan, kejahatan jadi penjahat gitu. Nah, Yakub yang dicap sebagai penipu, perampas hak kesulungan kakaknya, ternyata diberkati Tuhan segitunya. Sehingga pamannya Yakub yang namanya Laban mengakui kalau Yakub ini diberkati Tuhan, makanya gue juga sampai diberkati. Nah, Laban kok nggak mikir ya? Nggak mikir gini, gila, gue diberkati Tuhan nih, makanya si Yakub enak nih kerjanya. Kenapa nggak gitu sih? Tapi ya Laban sadar, sebelum Yakub datang, kerjaan gue tuh kayak, iya apalah. Tapi setelah Yakub datang, gila, langsung banyak. Dulu dombanya cuma sekian ratus, sekarang sekian puluh ribu. Gitu. Variasi lagi, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang garis-garis putih-putih, hitam-hitam. Ada juga yang garis-garis putih merah. Dombanya masuk angin kerok. Gitu. Itu Laban sampai mengakui. Nah, pertanyaan gini, kok bisa Yakub yang berbuat hal jahat, mencuri hak kesulungan, kok bisa diberkati Tuhan? Nah, inilah kemampuan atau kekuatan dari sebuah berkat. Ishak sudah memberkati Yakub dengan jelas. Kamu akan berada di tanah-tanah gemuk dan embun dari langit ada sama kamu. Semua saudaramu akan jadi hambamu. Tuhan itu udah kasih berkat itu ke Ishak. Ishak melempar lagi berkat itu ke Yakub. Jangan ngeremehin berkat yang turun dari orang yang ada di atas kita. Jangan ngeremehin itu. Jangan kegampangan juga. Wah, ada sini, doain dong. Sini, doain dong. Nggak kayak gitu. Nggak begitu cara kerja berkat tuh, nggak cara gitu. Gue beberapa kali suka memberkati orang-orang yang gue nggak kenal. Kalau yang berkati segala macam, padahal orang ini abis jahat gitu. Tapi ya udah kita berkati aja lah. Dan itu akhirnya mendapat damai sejahtera juga karena kita ngelakuin hal itu. Nah, Yakub setelah mencuri hak kesulungan, dia kabur. Lalu dalam perjalanannya dia ke rumah pamannya Laban, dia berhenti di satu tempat. Aduh, tempatnya baru gue sebut lagi namanya tadi. Enggak, nama tempat itu Bethel. Nama tempat itu Bethel. Tempat di mana Yakub bermimpi ada tangga dari langit ke bumi dan malaikat Tuhan turun naik di situ. Turun naik di situ. Jadi bumi ke langit. Lalu ada suara Tuhan bilang, aku akan menyertai kamu dan keturunanmu akan banyak seperti pasir di langit dan bintang di laut dan sebagainya. Dan lalu, ya makasih dia mikir. Lalu setelah itu, Yakub membuat sebuah nazar. Nazar ya. Seperti mati lampu. Kayak gitu ya. Beneran nazar soalnya. Itu kan nazar kan. Nazar itu kan janji kepada Tuhan. Nah, ketawa juga bini gue. Gue pikir mah enggak loh. Nah, Yakub bernazar gini, Tuhan, kalau memang Engkau memberkati aku, ini nazar dari Yakub ya, dari Yakub kepada Tuhan. Tuhan, kalau benar Engkau memberkati aku, inilah yang akan aku lakukan. Selama Tuhan memberkati aku, 1/10 dari penghasilanku akan kuberikan pada Tuhan. Ini zaman belum ada Musa, belum ada hukum perpuluhan, itu belum ada. Jadi kalau tanya siapa orang pertama yang memberikan perpuluhan dengan rutin, itu Yakub. Kalau orang pertama siapa orang pertama yang memberikan perpuluhan, itu Abraham. Diberikan kepada Melkisedek. Tapi cuma sekali. Nggak ada lanjutannya lagi. Tapi Yakub bilang, selama engkau memberkati aku, 1/10 dari apa yang aku punya akan kuberikan pada Tuhan. Jadi orang yang rutin pertama memberikan perpuluhan, Yakub. Dan lihat berkatnya kayak apa gitu. Bukan karena ini ya, bukan karena harus memberi segala macam, enggak. Yakub menjalani nazarnya. Yakub berjanji sama Tuhan dan dia lakukan. Makanya itu yang bikin dia diberkati. Nah, buat yang pernah berjanji, Tuhan, kalau gue bisa dilolosin dari masalah ini, gue akan melayani Tuhan deh seumur hidup. Ya lo harus melayani Tuhan seumur hidup. Terus tiba-tiba males nggak melayani Tuhan. Ah enggak lah, itu kebetulan doang. Ya udah, jangan heran kalau berkat Tuhan ya hilang aja dari hidup lo. Karena lo nggak melakukan nazar lo. Gitu. Nah, Yakub diberkati Tuhan gara-gara Yakub menjalani nazarnya itu. Yakub udah ngomong, oke, pokoknya selama Tuhan memberkati gue akan kasih perpuluhan. Make sense? Karena kalau nggak diberkati Tuhan kan dia nggak punya apa-apa ya. Apa yang mau dikasih gitu. Kayak gitu. Lalu lanjut. Kejadian pasal 32 ayat 13 sampai 15.
Kejadian pasal 32 ayat 13 sampai 15. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu, kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Nah, lihat nih persembahannya. Yaitu 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, dan 20 domba jantan, 30 onta yang sedang menyusui, beserta anak-anaknya. Nah, 40 lembu betina, dan 10 lembu jantan, 20 intinya banyak deh. 1000 adalah ini, ya kan? 1000 hewan adalah ini. Ini Yakub udah kangen pengen pulang. Karena bapaknya udah makin tua dan tinggal tunggu waktu meninggal. Dia kangen pengen pulang, tapi dia takut sama kakaknya Esau. Karena dia gini, Esau itu udah biasa perang, kuat. Yakub lawan Esau, mati Yakub. Tapi dia pengen pulang, tapi dia sadar dia pernah bersalah sama Esau. Akhirnya gimana ya caranya ya? Nah, yang Yakub punya itu adalah harta. Kambing, domba, dan sebagainya itu hartanya dia banyak banget. Dia rela kasih buat kakaknya supaya kakaknya nggak bunuh dia. Karena buat dia, kambing domba itu nggak berharga buat dia. Karena harta yang paling berharga buat Yakub adalah iya. Iya. Di situ gue suka makanya. Nah, intinya Yakub memberikan banyak hewan karena kan ternak dan segala macam itu kan lambang kemakmuran dari orang-orang di zaman itu. Belum kripto zaman itu, belum ada gitu. Dan itu dinilai dari banyaknya ternak. Nah, ingat ya. Berkat yang Ishak kasih ke Esau, apa tadi? Engkau akan jauh dari tanah gemuk. Embun langit tidak akan turun kepadamu. Dengan pedang kamu akan hidup dari pedang. Lu bakal sering perang. Tapi akan tiba saatnya kalau lu mau berusaha sungguh-sungguh, itu semua bakal dilewatin Tuhan. Nah, lihat ayat berikutnya. Kejadian pasal 33 ayat 8 sampai 9. Ini ketika Esau ketemu sama Yakub langsung. Jadi ceritanya Yakub nyuruh orang yang bawa hadiah hewan itu, lu jalan duluan. Ketemu abang gua, bilang, ini dari hambamu Yakub. Dia nggak berani bilang ini dari adikmu, nggak berani. Jadi Yakub merendahin diri gitu. Ini dari hambamu Yakub. Oh, Esau cuekin persembahan itu. Oh, adik gua di sono, langsung pergi dia. Sama 400 orang. Jadi Esau datengin adiknya, tapi sama 400 orang. Ayo, itu ngajak perang apa mau sayang gitu. Tapi datang bawa. Lu bayangin gak? Bedain ya, misalnya tiba-tiba ada orang mau kenalan sama lu, tapi preman semua, tau gak sih? Kulitnya hitam, mata terang gitu kan. Waduh. Rambutnya di mohak, tato penuh gitu. Terus tiba-tiba ngomongnya, ngajak kenalannya tegas gitu. Nopi yang mana Nopi? Tiba-tiba pas ngaku, saya Nopi. Gila, gue udah lama banget pengen kenalan sama lu gitu. Tapi pada ikutnya garang gitu. Ya kan ngeri gitu kan. Nah, Esau datengin Yakub dengan 400 tentara. Maksudnya anak buahnya dia. Nah, Kejadian pasal 33 ayat 8-9 ini bilang gini. Ini ketika Esau akhirnya ketemu sama Yakub ya. Berkatalah Esau ke Yakub maksudnya. Berkatalah Esau, apa maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Yang tadi tuh, yang hewan-hewan tadi banyak. Jawab Yakub kepada Esau, untuk mendapat kasih tuanku. Dia nggak berani bilang kakak. Tetapi kata Esau, nah lihat, kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah yang ada padamu. Lu mau dikasih 1000 binatang buat jadi kekayaan lo. Esau bilang, gua juga punya banyak. Udah, ambil lagi nih. Artinya apa? Kita bisa lihat bagaimana kondisi kehidupan baik Yakub dan Esau. Ternyata mereka sama-sama diberkati Tuhan. Padahal sebelumnya Esau dibilang akan dijauhkan dari tanah-tanah gemuk.
dari tanah subur, dijauhin, dia akan hidup dari pedang. Tapi ternyata Esau mampu membalikan kondisi itu dan jadi orang yang diberkati Tuhan. Nah, ketika kita mau berusaha dan mengandalkan Tuhan dalam usaha kita, penyertaan dari Tuhan itu mampu mengubah sebuah kondisi yang harusnya atau tadinya buruk jadi kondisi yang penuh berkat. Di sini ada pernah dikatakanlah disumpahin sama keluarganya, model kaya lu bisa sukses, model kaya lu bisa maju. Ada yang pernah digituin? Pernah? Gue pun pernah, depan mata gue langsung. Saya dibilang mandul. Nah, tapi lihat ketika kita mau berusaha sungguh-sungguh, yang kayak gitu-gituan tuh bakal lewat. Yakub yang seorang cerdik atau penipu, mampu berkomitmen untuk hidup di dalam Tuhan yang rutin. Selama Tuhan berkati gue, 1/10 akan gue kasih ke Tuhan. Sehingga dia diberkati Tuhan dengan berkelimpahan berkat. Yakub tuh jadi orang terkaya di tanah dimanapun dia tinggal. Karena komitmennya itu. Karena nazarnya itu dilakukan. Esau, berkat kesulungannya tuh udah dirampas sama Yakub. Tapi ternyata mampu melewati semua cobaan hidupnya walaupun tanpa hak kesulungan. Dan dia pun diberkati Tuhan. Salah satu bentuk hak kesulungan gitu tuh gini ya. Anak sulung, anak pertama itu dapat warisan 2 kali lipat. Nggak dibagi rata. Tapi anak sulung 2 kali lipat dapatnya. Kalau anak kedua sampai anak kesekian misalkan 2M, anak sulung 4M. Gitu aturan di sana. Itu hak kesulungan. Tapi Esau tanpa hak kesulungan, dia bilang, segitu gue juga punya. Gak butuh gue. Tapi lihat, kalau kalian baca lagi sampai habis, Esau itu mengampuni adiknya. Itu yang paling penting. Awalnya Esau pengen bunuh adiknya kan, makanya adiknya kabur. Tapi ketika ketemu lagi, Esau ternyata kangen sama adiknya. Enggak. Dikatakan mereka ketika ketemuan, saling pelukan dan saling, jangan di negatif ya, saling ciuman. Ciuman maksudnya pipi. Orang Timur Tengah begitu. Timur Tengah begitu. Cowok sama cowok gitu kan. Itu cium pipi segala macam biasa. Padahal brewokan gitu. Brewokan. Tapi ya, itu sampai hari ini orang Timur Tengah masih kayak gitu. Nah itu tanda mereka tuh punya hubungan yang dekat banget. Orang yang gak punya hubungan dekat gak bakal melakukan itu. Apa kita sekarang sedang berada dalam sebuah kondisi yang mirip kayak mereka? Kita mungkin yang dulunya nih orang-orang durhaka gitu, orang-orang munafik dan sebagainya, tapi menginginkan sebuah perubahan hidup yang lebih baik di dalam Tuhan. Atau mungkin dulu kita adalah orang yang selalu diremehkan oleh keluarga kita, yang dianggap nggak berguna, bahkan dibilang nggak bakalan sukses hidupnya, kayak gue pernah digituin. Tapi mau membuktikan diri dengan mengandalkan Tuhan dalam menuju kesuksesan hidup kita. Atau mungkin kita adalah orang-orang yang udah berusaha dan berjuang sekuat tenaga, tapi kita selalu merasa kayaknya kok perjuangan kita tuh kayaknya nggak pernah cukup ya. Kayaknya nggak pernah dapat imbalan yang sesuai yang seperti yang kita mau. Ini nasihat gue buat hari ini. Andalkan Tuhan dalam setiap usaha kita. Dan percayalah, satu hari nanti, kita yang awalnya mungkin memulai dengan air mata, kita akan mengakhirinya dengan tertawa. Kita mulai melakukan bagian kita dalam mengandalkan Tuhan. Bangun ulang pondasi iman kita dengan memiliki jam doa, jam saat teduh yang khusus bersama Tuhan, yang kita emang udah taruh. Nggak peduli dah lu mau doanya pagi, siang, sore, malam, yang penting lu punya jam khusus yang memang lu udah sediain buat Tuhan. Gue nggak bisa kok kalau 1 jam kelamaan, ya udah mampunya berapa lama lu. Seperti itu namanya komitmen. Yang paling penting, kita juga harus mulai aktif dalam pelayanan. Karena ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, di situ kita sedang dilatih mempraktekkan iman. Lu bakal ketemu orang-orang aneh ketika lu melayani. Dan lu akan belajar cara menghadapi orang-orang yang seperti itu kayak gimana. Nah itu akan mendewasakan kita. Nah ini yang penting ya. Jangan libatkan Tuhan dalam rencana kita. Sekali lagi. Jangan libatkan Tuhan dalam rencana kita. Tapi minta supaya Tuhan libatkan kita dalam rencananya. Lah, ya kita cuma manusia hina kalau dibilang gitu.
Sok banget kita, ayo kita libatkan Tuhan. Lu siapa? Yang benar, kita minta supaya kita dilibatkan oleh Tuhan. Tuhan punya rencana apa buat di sini Tuhan? Ajak gua. Ajak gua buat ikutan gitu. Tuhan mau begini, ayo kita ikut. Tuhan mau gitu, ayo kita ikut. Nah itu caranya. Dan nanti kita akan bisa lihat bagaimana nanti ketika kita setia ngelakuin ini semua, kalau kita punya janji yang kita kasih ke Tuhan, yang kita sampai hari ini belum melakukan, ya sekarang nih, mumpung diingetin, lo harus lakukan itu sekarang. Dan kalau kita setia ngelakuin itu, kita bisa lihat kita akan mengalami breakthrough demi breakthrough dalam hidup kita. Hanya saja, untuk mencapai itu diperlukan sebuah langkah sederhana, tapi seringkali sulit dilakukan, yaitu beat yourself. Amin. Yuk. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.